Ketemu lagi dengan Bu Eni. Saat ini kita akan mempelajari materi tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan minggu lalu kita belajar menentukan ide pokok dalam suatu teks. Hari ini kita akan melakukan pendalaman materi agar kalian lebih paham dalam menentukan ide pokok dalam sebuah teks. Marilah pembelajaran kita hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberikan oleh Allah kelancaran. Selamat mengikuti materi hari ini. Apa kabar anak-anak hebat? Kali ini kita kembali belajar pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita melakukan pendalaman materi, menentukan ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kita akan lebih mudah memahami isi teks tersebut. Cara menentukan ide pokok suatu teks adalah: pertama, membaca teks dengan cermat. Kedua, menentukan kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama bisa terdapat di awal dan akhir paragraf. Dan yang ketiga, menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Sekarang simaklah contoh paragraf berikut. Selanjutnya, tentukan ide pokoknya. Sebelum mengetahui ide pokoknya, kita menentukan kalimat utamanya pada kalimat pertama seperti ini. Selanjutnya, menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kalian baca kalimat di bawah ini ya. Kita bisa menentukan ide pokok dari sebuah gambar. Cara menentukan ide pokok dari gambar. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar. Dua, perhatikan situasi dalam gambar. Ketiga, tentukan ide pokok dari gambar tersebut melalui objek-objek yang ada. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, tentukan ide pokoknya. Kalian amati. Berikut contoh ide pokoknya. Ide pokok gambar ini adalah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Kita belajar menuliskan ide pokok dari teks. Kalian baca kalimat di bawah ini ya. Nah, ide pokok dapat ditulis dalam bentuk tabel ya. Simaklah teks berikut dengan seksama. Ide pokok dari teks tersebut dapat ditulis dalam bentuk tabel seperti berikut ini ya. Coba kalian baca. Selanjutnya, menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Jadi kita dapat menulis ide pokok dalam bentuk tabel dan diagram pohon. Sebelumnya kamu telah belajar menulis ide pokok dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Coba kalian baca dan pahami. Dari tabel tersebut, kalian dapat membentuk dalam diagram pohon. Berikutlah ini adalah contoh diagram pohon. Mudah bukan? Selanjutnya, membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Kita dapat mengembangkannya menjadi cerita pendek. Langkah-langkah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Pertama, menentukan topik cerita. Yang kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Ketiga, membuat kalimat utama. Yang keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama. Kelima, merangkai kalimat-kalimat tersebut. 6. Memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat cerita. Harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian lebih paham tentang menentukan ide pokok dalam sebuah teks. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.